Halo semua, perkenalkan nama saya Priska Lea Martini Karmi, NIM 2003030013, mahasiswi kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai buku pertama yang berjudul Pengantar Cambridge untuk Michel Foucault dalam buku The Cambridge Introduction to Michel Foucault karya Lisa Downing, guna memenuhi tugas pertama mata kuliah teori sosiologi modern. Latar belakang dari pembahasan ini sendiri yaitu Didier Eribon membuka biografinya tentang Foucault dengan pernyataan berikut. Menulis biografi Michel Foucault mungkin tampak paradoks. Ia tidak memiliki banyak kesempatan dan menentang gagasan penulis, dengan demikian menolak kemungkinan studi biografi. Setelah mempresentasikan masalah ini, Eribon melanjutkan dengan pernyataan, meski begitu, Foucault tidak bisa mengisolasi dirinya sendiri dari masyarakat tempat ia tinggal. Ia seperti orang lain, di mana ia dipaksa untuk memenuhi fungsi yang ia jelaskan. Di seluruh buku ini, dan khususnya dalam buku ini, membuka bab tentang konteks intelektual dan sosial Foucault. Saya akan peka terhadap ketegangan khusus yang ditimbulkan oleh prospek menulis tentang kehidupan dan pengaruh Michel Foucault, seorang pemikir yang bersikeras berkali-kali bahwa diri harus menjadi proses penciptaan yang berkelanjutan daripada identitas tetap atau kepribadian. Tujuan dari review kali ini akan membahas mengenai yang pertama kelahiran klinik, yang kedua kematian manusia, yang ketiga karya yaitu penulis dan teks, dan yang terakhir membahas mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kejahatan dan hukuman. Kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai kelahiran klinik. Karya utama Foucault lainnya tentang pengembangan disiplin kesehatan, The Birth of the Clinic, pertama kali diterbitkan pada tahun 1963 dalam koleksi yang diedit untuk Gallimard oleh Chang Willem, berisikan contoh yang lebih terlokalisasi tentang cara-cara modern kedokteran, lebih berkembang daripada Madness and Civilization. Polemik dari pekerjaan sebelumnya berfokus pada dampak sosial dari pengembangan model dan wacana medis antara akhir abad ke-18 dan pertengahan abad ke-19. Periode ini merupakan periode di mana perpindahan dari obat spesies ke berbasis klinik. Bacaan dekat Foucault tentang risalah medis berisikan model berharga untuk analisis teks yang peka terhadap wacana. Foucault sendiri berpendapat bahwa dalam waktu kurang dari setengah abad, cara penyakit dikonseptualisasikan bergeser secara radikal. Konsep klasik penyakit adalah sebagai entitas yang ada secara independen dari manifestasi fisik, khususnya gejala anatomis, pada tubuh individu tertentu. Model yang masih kita kenal sampai saat ini bergantung pada pemeriksaan tubuh yang diberikan untuk mengungkapkan sifat dan tingkat keparahan aktivitas penyakit yang relevan. Dalam mengemukakan hal ini, Foucault memperkenalkan gagasan bahwa obat mengalihkan fokusnya dari sebuah bahasa fantasi ke proses pengawasan, dari visibilitas konstan. Kelahiran dari klinik patut dicatat, karena itu menjadi karya pertama di mana Foucault menjelaskan pentingnya visualitas dan skopik dalam rezim kekuasaan dan pengetahuan. Ia membuka karyanya dengan kata-kata berikut. Buku ini adalah tentang ruang, tentang bahasa, dan tentang kematian. Ini tentang tindakan melihat. Kita masuk pada pembahasan yang berikut mengenai kematian manusia. Foucault mengamati bahwa agar sesuatu dapat dipikirkan sebagai pengetahuan, suatu kondisi tertentu dan jenis pemikiran mungkin berada di tingkat yang lebih mendasar. Dengan kata lain, tanpa keberadaan yang mendasarinya, kondisi kemungkinan, sistem pemikiran atau tubuh pengetahuan tertentu akan menjadi tidak mungkin. Kemampuan kita untuk mengkonseptualisasikan dunia secara radikal dibatasi oleh bidang yang dapat dipikirkan dan sudah ada sebelumnya pada setiap momen sejarah. Dalam sejarah, implikasi penggunaan konsep kondisi kemungkinan, Foucault berbeda istilah penggunaan dengan Kantian. Bagi Kant, dalam kritik akal murni tahun 1781,
Kondisi ini menggambarkan kemampuan atau potensi universal manusia yang dapat diakses dari titik di dalam kesadaran di mana kita berada dan dituntut untuk berpikir. Foucault berpendapat bahwa antara sistem tertentu dan interpretasi filosofis menjelaskan perlunya prinsip keteraturan. Ada prinsip dasar domain yang tidak disadari awalnya membuat pesanan menggantung bersama-sama telah hilang. Domain ini adalah bayangan dari logika awal, sistematis yang dulu transparan, sekarang terhapus. Foucault menegaskan, dalam setiap budaya, antara penggunaan apa yang bisa disebut kode pemesanan dan refleksi atas keteraturan itu sendiri, ada pengalaman murni, keteraturan, dan cara keberadaannya. Jadi, ini bukan sejarah ide, tetapi sejarah epistemik, bidang yang memungkinkan ide-ide tertentu pada saat-saat tertentu, bukan pada orang lain. Kita masuk pada pembahasan berikut, yaitu karya yang membahas penulis dan teks. Kita telah melihat bahwa dalam The Order of the Things, Foucault menggunakan sastra, yaitu tulisan-tulisan Seth, untuk mencontohkan pembubaran sejarah klasik, keyakinan pada kemungkinan representasi mimesis sempurna yang mencirikan modernitas dan postmodernitas. Seth mengumumkan zaman modern. Bahasa didorong ke batas representasionalnya di zaman modern dan menjadi referensial. Saat bahasa mulai berubah bentuk dan bebas, bukan hanya fungsi mimesis tetapi aturan tata bahasa, dan dalam kasus puisi prosa, menentang hubungan yang diharapkan antara bentuk dan kotenda, sehingga muncul model estetika dan ontologis baru. Penyair Prancis dari modernitas, khususnya simbolis, penting di sini, karena mereka mencontohkan bagi Foucault wahyu tentang sastra dan identitas suara penulis. Dalam esai Foucault tentang Georges Bataille tahun 1963, perhatian untuk aturan yang dihasilkan oleh kontingensi sejarah adalah terikat intimately. Pertanyaan tentang pentingnya konsep pelanggaran untuk penulis. Bataille berpendapat bahwa dalam Eroxim tahun 1957 bahwa manusia terisolasi, terbatas, makhluk terpisah yang menghuni dunia diskontinuitas. Itu hanya di batas pengalaman, yaitu untuk Bataille, erotisme dan kematian bahwa batas kita larut sementara dan kami mencapai keadaan kontinuitas. Erotisisme itu berbeda dari seks belaka. Karena yang pertama adalah dorongan seksual yang diekspresikan dalam sosial daripada alam binatang. Dunia sosial menyusun perilaku kita di dalam batasan tabu dan larangan, menegakkan kode dan aturan yang mengatur apa diperbolehkan dan meredam kekerasan dan keegoisan manusia. Yang berikut kita masuk pada pembahasan mengenai pekerjaan yang membahas di sini mengenai kejahatan dan hukuman. Dalam perjalanan penyelidikan mereka ke dalam pembentukan disiplin ilmu di awal tahun 1970-an, Foucault dan tim penelitinya melakukan penelitian arsip dalam upaya untuk membangun sejarah hubungan antara alienisme atau pendahulu psikiatri modern dan sistem peradilan pidana kontemporer. Namun, alih-alih menerbitkan tesis sejarah yang komprehensif tentang subjek ini, seperti yang telah diproduksi Foucault pada kelahiran klinik dan akan berlanjut ke produksi pada kelahiran penjara, mereka malah menerbitkan berkas yang diedit dari dokumen yang berkaitan dengan satu kasus pembunuhan, yaitu kasus pembunuhan oleh Pierre, seorang petani yang pada tahun 1835 yang membunuh ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-lakinya, dan menghasilkan detail catatan tertulis tentang sejarah keluarganya dan pengakuan atas kejahatannya. Dokumen-dokumen dalam berkas Foucault terjepit di antara preferensi singkat oleh Foucault yang menjelaskan alasan ketertarikan tim dalam kasus ini dan serangkaian esai pendek oleh setiap anggota tim peneliti, sehingga buku itu dapat disimpulkan. Ini adalah dokumen yang tidak biasa dimaksudkan dalam kata-kata Foucault untuk menyajikan kepada pembaca sebuah peristiwa yang menyediakan berbagai wacana yang berbeda asal, bentuk, organisasi, dan fungsinya.
itu menunjukkan ketidakmungkinan memahami peristiwa tahun 1835 dari siapapun, perspektif netral, atau sebagai fenomena dengan satu makna tunggal. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dan di sini dapat disimpulkan bahwa karya utama Foucault lainnya tentang pengembangan disiplin kesehatan, The Birth of the Clinic, pertama kali diterbitkan pada tahun 1963 dalam koleksi yang diedit untuk Gallimard oleh Chang Willem, menawarkan contoh yang lebih terlokalisasi tentang cara-cara modern kedokteran berkembang daripada sipil. Foucault mengamati bahwa agar sesuatu dapat dipikirkan sebagai pengetahuan, suatu kondisi tertentu dan jenis pemikiran mungkin berada di tingkat yang lebih mendasar. Dengan kata lain, tanpa keberadaan yang mendasarinya, kondisi kemungkinan sistem pemikiran atau tubuh pengetahuan tertentu akan menjadi tidak mungkin. Dalam The Order of the Things, Foucault menggunakan sastra, yaitu tulisan-tulisan Seth, untuk mencontohkan pembubaran secara klasik keyakinan pada kemungkinan representasi mimesis sempurna yang mencirikan modernitas dan postmodernitas. Baik, sekian dari review saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.